Tidak seperti ayahnya, Adipati Jayengrana yang berhasil diracuni, dan saat tak berdaya dihabisi beramai-ramai oleh kaki tangan Kompeni Belanda. Adipati Saunggaling lebih sulit dibunuh. Sejak berangkat dan tiba di Keraton Kartasura, Adipati Surabaya tersebut sudah menyiapkan kewaspadaan tinggi. Ia tahu, ayahnya terbunuh karena dicurangi. Dicekoki anggur bercampur racun arsenik. Sebelum meregang nyawa, Sawung Sari, kakak Saunggaling lain ibu, yang turut menjadi korban dalam tragedi tersebut, menceritakan semuanya. Dalam keadaan setengah sekarat, Jayengrana dikeroyok. Tubuhnya dihujami berbagai senjata tajam hingga tewas. Peristiwa berdarah itu berlangsung Juli tahun 1718. Karenanya, saat menerima uluran sloki berisi anggur dari Van Hogendorf, petinggi VOC untuk wilayah Jawa bagian timur, Saunggaling tidak buru-buru meneguknya. Cerita itu kembali melintasi benaknya. Di tangannya, sloki berisi anggur itu, hanya ia goyang-goyang, para hadirin sekalian. Mari kita minum bersama demi kesuksesan hidup Adipati Saunggaling. Di tangan orang-orang di dalam Keraton Kartasura, semua sloki berisi minuman keras diangkat tinggi-tinggi sekaligus berseru, "Hidup Adipati Saunggaling, semoga sukses dan panjang umur." Saat itu bulan Januari tahun 1719, pesta yang digelar di Keraton Kartasura hanyalah akal-akalan Kompeni Belanda. Melalui susuhunan Pakubuwono I, Van Hogendorf meminta Raja Kartasura tersebut mengundang Saunggaling untuk datang. Itu setelah Cakraningrat III, penguasa Bangkalan Madura yang dianggap pemberontak, berhasil ditaklukkan. Kompeni Belanda berkepentingan menghabisi Saunggaling dengan mengulangi cara licik. Dendam Van Hogendorf sulit padam. Sejak masa Adipati Jayengrana, penguasa Kadipaten Surabaya tersebut diketahui diam-diam bersimpati dengan gerakan Untung Surapati. Perintah Kompeni melalui Raja Pakubuwono I membasmi gerakan Surapati beserta keturunannya tidak pernah serius dilakukan. Sikap membangkang itu dilanjutkan Adipati Saunggaling, putra bungsu Jayengrana. Kemarahan Hogendorf semakin berlipat setelah tahu benteng Providensia atau benteng miring juga dikuasai Saunggaling. Saunggaling lahir dari rahim Rara Blengoh, seorang perempuan, anak kepala desa Lidahwetan, sekarang Kecamatan Lakar Santri, yang bernama Wang Sadrana. Setelah dinikahi Jayengrana yang berstatus duda 5 anak, Rara Blengoh menyandang gelar Raden Ayus Sangkrah. Sejak lahir Saunggaling dikenal bernama Jaka Brek. Ia tumbuh bersama ibu dan kakeknya di desa Lidahwetan dengan status ayah yang dirahasiakan. Sejak kecil, Brek yang banyak belajar kanuragan dan dianggap memiliki kelebihan, gemar menyabung ayam dan tak pernah kalah. Ia memiara seekor ayam jago andalan yang diberi nama Galing. Saat mulai tumbuh dewasa dan akhirnya berhasil menemui ayahnya di Kadipaten Surabaya, nama Jaka Brek diubah menjadi Saunggaling. Sebagai putra Adipati Surabaya yang masyhur, Saunggaling lebih bisa membawa diri dibanding 5 kakak tirinya. Nasib baik juga senantiasa berpihak kepadanya. Saunggaling berhasil memenangkan sebuah sayembara dengan hadiah diambil menantu Raja Pakubuwono I. Saat Adipati Jayengrana mangkat karena dibunuh secara licik oleh Kompeni Belanda, ia juga yang ditunjuk menggantikan jabatan Adipati Surabaya.
Begitu juga saat di pesta yang disiapkan kompeni Belanda untuk menghabisinya, di ruangan komplek Keraton Kartasura, Sawunggaling hadir bersama Arya Suradireja, tangan kanannya. Pandangannya mengitari isi ruangan, namun tidak terlihat satupun petinggi Keraton Kartasura yang hadir. Pakubuwono I yang sekaligus mertuanya juga tidak terlihat. Van Hogendorp beralasan raja berhalangan hadir karena sedang tidak enak badan. Justru yang banyak terlihat para petinggi kompeni, termasuk Kapitan Komisaris Peter Spelman, juga hadir. Kemenakan Gubernur Jenderal Belanda Cornelis Spelman tersebut, ditunjuk sebagai wakil kompeni dari Batavia. Saat membaui sloki anggur di tangannya, Sawunggaling mencium aroma ganjil yang menyengat. Sawunggaling seketika meradang. Van Hogendorp dihardiknya dengan suara menggelegar. Van Hogendorp, kurang ajar, kamu licik, bila engkau benar-benar laki-laki minumlah sloki ini. Wajah Hogendorp mendadak pucat. Ia tidak menyangka rencana liciknya terbongkar. Sloki berisi minuman keras di tangan Sawunggaling memang sudah ia campuri racun arsenik, racun dengan kadar paling tinggi. Bahkan hanya mencicipi saja, akibatnya bisa fatal. Suasana di ruangan sontak hening. Tidak ada lagi orang bernyanyi-nyanyi. Semuanya terdiam. Hogendorp tiba-tiba lari ke dalam ruangan lain. Dan saat kembali tangannya mengacungkan pistol ke arah Sawunggaling. Sawunggaling tidak gentar. Adipati Surabaya itu mencabut sebilah keris. Pada saat itulah pistol di tangan Hogendorp menyala, timah panas melesat arah dada Sawunggaling. Namun tiba-tiba sesosok bayangan berkelebat melindunginya. Bayangan itu adalah Van Jansen, perwira kompeni Belanda. Jansen adalah sahabat Sawunggaling karena hidupnya pernah diselamatkan. Sawunggaling, Jansen tewas seketika dengan peluru merobek jantungnya. Sawunggaling selamat. Dengan amarah, keris di tangannya meliuk cepat menikam dada Hogendorp. Kompeni Belanda penyebab kematian Jayeng Rono tersebut ambruk dan tewas seketika. Para prajurit kompeni masih tertegun dengan insiden yang terjadi. Sebelum semuanya tersadar sepenuhnya, Arya Suradireja langsung mengajak Sawunggaling meninggalkan lokasi. Sementara melihat dua perwiranya tewas, Kapitan Komisaris Peter Spelman murka. Dipimpin Letnan Herman de Wilde, wakil Peter Spelman, pengejaran langsung dilakukan. Tidak tanggung-tanggung, 200 pasukan berkuda kompeni tergabung dalam pengejar. Sawunggaling dan Arya Suradireja berhasil keluar dari Kartasura. Di wilayah Sragen, mereka sengaja menerobos kawasan hutan. Di hutan itu Sawunggaling sempat berkontak dengan gerombolan Gagak Mataram, yakni sekelompok bandit sosial pimpinan Gagak Lodra yang pernah berhutang nyawa dengan Sawunggaling. Di hutan Sragen itu pasukan kompeni yang berusaha menyusul, dihancurkan. Kabar kematian dua petinggi kompeni Belanda di Kartasura, menggemparkan dan dengan cepat tersebar hingga ke Batavia. Kabar tersebut sampai ke telinga Gubernur Jenderal Belanda Hendrik Zwaardekron. Ultimatum langsung dikeluarkan, tangkap Adipati Sawunggaling hidup atau mati. Penyerangan ke Surabaya dipimpin Kapitan Komisaris Peter Spelman sekaligus pengganti Hogendorp. Sebanyak 5.000 orang pasukan yang terdiri dari prajurit Eropa dan pribumi dikerahkan. Serangan dilakukan melalui perang darat dan laut. Sementara di Kadipaten Surabaya, Adipati Sawunggaling berusaha menyatukan kekuatan gerbang Kertasusila, Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo dan Lamongan. Pertempuran dahsyat tidak terelakkan. Pada tanggal 10 Februari tahun 1723,
pasukan Saunggaling berhasil memukul mundur kompeni Belanda di Lamongan. Kompeni yang terbiasa melakukan perang terbuka, dibuat kocar-kacir saat harus menghadapi serangan gerilya dari rumah ke rumah. Kapitan Peter Spelman yang marah, turun langsung memimpin peperangan. 3 kapal perang diberangkatkan untuk menggempur Surabaya dari arah laut. Perintahnya ke setiap pimpinan pasukan adalah tidak ada tawanan perang. Artinya, semua termasuk Adipati Saunggaling dihabisi. Perang berlangsung sengit, karena kalah jumlah pasukan serta persenjataan. Laskar Saunggaling terdesak. Saat itu awal Maret tahun 1723. Kondisi yang ada diperparah dengan ditariknya bantuan pasukan dari orang-orang Bali yang sebelumnya berada di Pasuruan dan Probolinggo. Penarikan pasukan dikarenakan di Bali juga sedang terjadi peperangan. Saunggaling bersama istri dan putranya, Arya Bagus Narendra yang masih berusia balita, mengungsi ke dalam benteng Providencia. Kadipaten Surabaya dikosongkan agar tidak dipakai pasukan kompeni Belanda. Saat meninggalkan kota, seluruh rumah-rumah yang ada lebih dulu dibakari. Termasuk kediaman Saunggaling juga tidak luput dihanguskan. Asap hitam mengepul di mana-mana. Surabaya menjadi karang abang, lautan api. Tanggal 8 Maret tahun 1723, pasukan kompeni masuk Surabaya melalui Sidoarjo. Saat yang sama, pasukan kompeni lain yang datang dari arah Kadipaten Gresik dan Gunung Sari juga masuk Surabaya. Mereka merangsek ke arah benteng Providencia, tempat pertahanan terakhir Saunggaling. Di dalam benteng masih ada 800 orang pejuang Laskar Saunggaling yang siap bertempur sampai titik darah penghabisan. Perang yang tidak seimbang tersebut berlangsung sengit. Pasukan kompeni berhasil merangsek masuk sekaligus menewaskan Arya Suradireja. Dengan sisa pasukan yang ada, Saunggaling terus melawan. Pistol di tangan kanannya tidak henti-henti menyalak. Begitu juga dengan pedang di tangan kirinya tidak berhenti mengayun. Perlawanan Saunggaling berakhir setelah peluru menembus lehernya dan bayonet dari segala arah menikami tubuhnya. Adipati Surabaya tersebut ambruk dengan bersimbah darah dan gugur. Namun sebelum ajal menjemput, konon Adipati Saunggaling sempat melontarkan sumpah kutukan kepada kompeni Belanda. Bahwa saat ini dirinya memang kalah dalam jumlah pasukan dan persenjataan. Namun kelak bila saatnya tiba, bila ada petarung-petarung berbadan pendek, katai, berkulit kuning, berasal dari arah timur laut dan jumlahnya berlaksa-laksa, saat itulah akan datang kembali dan membalas perbuatan kalian.